Pandangan harta dalam Islam. Pada hakikatnya, dalam pandangan Islam, harta yang kita miliki bukanlah harta kita, melainkan semua titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu kapan harta itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala secara tiba-tiba. Menurut pandangan Islam, harta bukanlah tujuan, namun hanya sebagai sarana untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala, yakni untuk melaksanakan kegiatan zakat, infak, dan sedekah. Hal ini dicantumkan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 14 dan Quran surat 134. Materi atau harta dalam pandangan Islam adalah sebagai jalan, bukan satu-satunya tujuan dan bukan sebab yang dapat menjelaskan semua kejadian-kejadian. Maka di lisan kewajiban itu lebih dipentingkan daripada materi. Fungsi harta yang sesuai dengan syari antara lain untuk kesempurnaan ibadah maqdah, memelihara dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, meneruskan estafet kehidupan, menyelaraskan antara kehidupan dunia dan akhirat, bekal mencari dan mengembangkan ilmu, keharmonisan hidup bernegara dan bermasyarakat, untuk memutar peranan-peranan hidup, dan untuk menumbuhkan silaturahim. Islam mengharuskan muslim untuk memperoleh harta secara berkelanjutan dan menginfakkan harta kekayaan tersebut. Maksudnya, ajaran Islam menganjurkan dan mengharuskan umatnya untuk berusaha dan bekerja keras untuk memperoleh keuntungan yang halal bagi dirinya sendiri dan juga bagi keluarganya. Dalam Al-Quran terdapat surat yang menjelaskan tentang harta, yaitu pada Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Demikian juga Quran surat An-Nisa ayat 29. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kami, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Di ayat lain Quran surat Al-Mulk ayat 15 juga disebutkan, dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagimu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Dari ayat-ayat tersebut Ibnu Katsir menafsirkan maksudnya, yaitu berpergianlah kalian ke tempat-tempat di bumi yang kalian kehendaki, lintasilah daerah dan pelosok-pelosok untuk mendapatkan berbagai macam penghasilan dan berdagang. Beberapa hukum mengenai kekayaan menurut Islam antara lain, wajib jika usaha manusia dilakukan untuk memperoleh pendapatan, memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya, serta mencukupkan dari meminta-minta. Menjadi sunnah ketika usaha manusia itu dilakukan untuk memberikan tambahan nafkahnya dan nafkahnya keluarganya, atau untuk tujuan melapangkan orang-orang fakir, menyambung silaturahim, memberi balasan atau hadiah pada kaum kerabat, dan mencari kekayaan dengan niat seperti ini lebih utama daripada menghabiskan waktu untuk beribadah. Menjadi mubah atau diperbolehkan jika untuk memberikan tambahan dari kebutuhan dan dengan tujuan berhias dan menikmati. Menjadi makruh jika tujuan mengumpulkan harta agar bisa berbangga-bangga, sombong, bermegah-megahan, bersenang-senang, hingga melewati batas walaupun dicari dengan cara yang halal. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang mencari dunia yang halal untuk bermegah-megahan, berbangga-banggaan, dan riya, maka ia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala serta Allah akan murka kepadanya, dan akan menjadi haram jika dicari dengan cara yang haram seperti suap, riba, dan lainnya, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Ma'usah Al-Fiqhiyah juz 11 halaman 11.384 hingga 11.387. Dari pengertian atau konsep di atas,
Maka sebagai seorang yang beriman harus memahami kekayaan sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga dan digunakan untuk mencapai kesuksesan dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.